Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat selalu ya. Apa kabar ayah bunda? Semoga ayah bunda serta anggota keluarga lainnya dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita masih belajar di tema 7, perkembangan teknologi. Namun hari ini kita masuk di subtema yang keempat, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran yang pertama dan juga pembelajaran yang kedua. Namun, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dulu ya. Agar apa yang nantinya Bapak sampaikan lebih mudah untuk anak-anakku sekalian mengerti dan lebih mudah untuk anak-anakku sekalian pahami. Bapak pimpin doanya dari sini, anak-anakku sekalian mengikuti dari tempat masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridhoi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di pembelajaran yang pertama, mintalah bantuan kepada ayah bunda atau anggota keluarga lainnya untuk mendampingi anak-anakku sekalian selama proses pembelajaran berlangsung. Oke, let's go, kita mulai pembelajarannya. Liburan yang lalu, Benny dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Ayo kita cari tahu bersama. Bacalah teks berikut ini. Berlibur di rumah paman. Saat libur sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik oleh kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi, ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Dulu orang berpergian dengan menggunakan bendi. Saat ini orang berpergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa yang pernah kamu gunakan? Jadi banyak ya. Ada mobil, sepeda motor, pesawat, dan lain-lain. Bacalah kembali teks berlibur di rumah paman dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, ini yang sudah Bapak rangkai. Yang pertama, paragraf 1, saat berlibur sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Paragraf kedua, paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Yang ketiga, Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Dan yang keempat, paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami banyak perubahan. Perhatikan gambar di bawah ini, urutkan perkembangan cara orang berpergian menurut dengan memberi nomor pada kotak yang telah disediakan. Lalu ceritakan kepada temanmu.
Perkembangan menggunakan alat transportasi. Ini ada gambar delman, jalan kaki, pesawat, menunggangi kuda, dan mengendarai mobil. Yang pertama pasti berjalan kaki ya. Yang kedua, yaitu yang mana? Yang kedua, gambar mengendarai kuda. Yang ketiga, yaitu mengendarai delman atau dakor atau bendi. Yang keempat, mengendarai mobil. Dan yang terakhir adalah mengendarai pesawat. Pada zaman dahulu, manusia berpergian di berbagai tempat masih berjalan kaki. Berjalan kaki merupakan model transportasi tertua sebelum penggunaan hewan menjadi alat bantu transportasi. Selanjutnya, manusia mulai menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Beberapa jenis binatang yang sudah lumrah dijadikan alat transportasi antara manusia antara lain adalah kuda, unta, sapi, dan juga keledai. Selanjutnya, manusia menggunakan hewan sebagai penarik kendaraan. Sebelum mengenal mesin apalagi bahan bakar, manusia menggunakan kereta yang ditarik oleh hewan. Salah satu contohnya adalah delman. Setelah mengenal mesin dan bahan bakar, manusia mulai menggunakan kendaraan bermesin. Salah satu contohnya adalah mobil. Mobil dapat bergerak lebih cepat jika dibandingkan dengan delman. Mobil digerakkan oleh mesin dan bahan bakar. Setelah mengenal mobil, manusia masih membutuhkan alat transportasi yang lebih cepat dibandingkan mobil, yaitu pesawat terbang. Dengan pesawat terbang, manusia dapat berpergian lebih jauh dan lebih cepat. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo buat mobil dari kardus bekas. Amatilah proses pembuatan mobil berikut ini. Peralatan dan yang dibutuhkan: pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas kotak sepatu atau yang seukuran 1 lembar kertas putih polos, penggaris, spidol, dan juga lem. Langkah-langkah pembuatannya: yang pertama, siapkan peralatan. Yang kedua, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Yang ketiga, buatlah pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan juga samping kiri kardus. Yang keempat, potong garis pintu seperti pada gambar. Yang kelima, buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. Yang keenam, potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan, lalu tempel pada bagian kaca depan. Ketujuh, kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil ya. Amati cara pembuat kerajinan di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan? Kemudian tuliskan jawabannya. Kegiatannya antara lain: yang pertama, memotong kardus, memotong kertas dan menempelkan, melipat kardus bagian belakang, dan yang keempat, membuat pola pintu mobil. Nah, sampai di sini anak-anak sekalian mengerti ya. Siapkanlah peralatan untuk membuat karya. Ikutilah langkah-langkah. Mintalah bantuan kepada gurumu. Ingat, karena kita COVID, jadi mintalah bantuan kepada ayah bunda ya. Kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan. Kamu juga telah memotong kertas dan menempelnya pada kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan. Amati bangun datar pada mobil kardus buatanmu. Bangun datar apa saja yang kamu temukan? Sebutkan. Nah, jadi yang sudah tadi kita buat ya. Persegi panjang ada di halaman 176. Perhatikan gambar kaca depan mobil, berapa banyak ukurannya.
Berapa ukurannya? Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Mari kita hitung. 20 cm akan ditambah oleh 10 cm dan ditambah 20 cm, kemudian ditambah lagi 10 cm. Maka hasilnya 60 cm. Ingat, bagian atas 20 cm panjangnya sama dengan bagian bawah. Begitu juga dengan lebarnya. Panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil. Amati bangun datar berikut ini. Berapa kelilingnya? Bagian A ada 15 dan 8 cm kelilingnya. Ingat, keliling 15 sama dengan 15 bagian bawah, kemudian 8 sama dengan 8 bagian lebarnya. Berarti 15 ditambah 8 cm ditambah 15 cm dan ditambah 8 cm. Hasilnya 46 cm. Kemudian kita lanjut di bagian gambar yang bagian B. Nah, B ini ada 7 cm ditambah 7 cm tambah 7 cm tambah 7 cm. Kalau bagian B ini sudah disebutkan semua ukuran kelilingnya ya, keliling setiap sisi. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan 35 cm. Nah, anak-anakku sekalian, ini materi untuk pembelajaran 1. Kita akan lanjut di pembelajaran yang kedua. Let's go. Paman mengajak Benny ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat berpergian ke Bunaken, Benny menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Benny tumpangi? Bacalah teks berikut ini dengan suara nyaring. Ayo anak-anakku sekalian juga baca ya. Pergi ke pulau. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Benny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki, ada perempuan, ada anak remaja, anak-anak, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang lucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang menumpang banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk berpergian jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalian penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Baca kembali teks Pergi ke Pulau dengan teliti. Garis bawahi kembali kalimat pertama pada setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Ini yang sudah Bapak tuliskan ya. Pada paragraf pertama, Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Paragraf kedua, perahu berisi penumpang yang beraneka ragam. Paragraf ketiga, selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paragraf keempat, Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paragraf kelima, seperti apakah transportasi air di masa depan. Jadi ini isi dari paragraf yang sudah kita baca tentang cerita Pergi ke Pulau. Nah, sekarang kita lanjut ya.
Alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah gambar transportasi zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Pasangkanlah alat transportasi dulu dan sekarang berikut ini dengan cara menarik garis. Cara perkembangan alat transportasi yang paling kamu suka. Alat transportasi zaman dahulu dan juga sekarang. Nah, ini ada sepeda, kapal pesiar, delman. Nah, sepeda ini berarti sama dengan yang bagian warna orange. Kemudian delman sama dengan mobil. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu ada bagian kereta, sama dengan kereta ya. Kemudian ada pesawat. Kalau yang pesawat ini tentunya sama dengan yang pesawat di bagian atas ini nomor 2. Kemudian yang ketiga itu ada perahu, dimana sekarang sudah menjadi kapal pesiar yang lebih banyak lagi orang-orangnya. Pesawat terbang diterbangkan pertama kali oleh Wright bersaudara pada tahun berikutnya. Balon Zeppelin menguasai pengangkut udara pesawat komersial. Besar dibuat pada tahun 1949 bernama Bristol Brazil. Sampai sekarang pesawat penumpang terbesar di dunia dibuat oleh Airbus Industrie dari Eropa dengan pesawat A380. Amati kembali teks pergi ke pulau. Perahu berisi penumpang yang beragam. Tuliskan keberagaman penumpang di perahu pada tempat yang sudah disediakan di bawah ini. Yang pertama, penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Yang kedua, penumpang perahu ada penumpang laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, penumpang perahu ada anak-anak dan remaja serta orang tua. Yang keempat, penumpang perahu adalah penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Yang kelima, keberagaman alat transportasi saat ini seperti kapal feri, speedboat, dan kapal pesiar. Itulah keberagaman penumpang perahu. Pemandangan di pantai sangatlah indah. Air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai. Ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Menurutmu apa yang dapat dilakukan oleh Benny untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain air di pantai? Bertanya, jawablah kepada temanmu, tuliskan hasil jawabanmu. Nah, boleh bersama orang tua ya. Ini yang sudah Bapak bikin. Pertama, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Yang kedua, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Yang ketiga, mengingatkan teman jika ada ombak besar. Yang keempat, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh. Yang kelima, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Nah, sampai sini anak-anakku sekalian mengerti ya. Nah, kamu sudah tahu perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang lain saat bermain air di pantai. Setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada baiknya. Amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut ini. Mengapa perlu dilakukan? Ayo, sekarang kita jawab. Ada di halaman 183. Yang pertama, memperhatikan teman bermain di pantai. Alasannya, saat berenang perlu pengawasan orang agar saat ada kecelakaan ada yang melihat. Yang berikutnya, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Alasannya, saat berenang membutuhkan teman untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengingatkan teman jika ada ombak besar. Alasannya, ombak besar dapat menyeret orang yang sedang berenang ke tengah laut. Yang keempat, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Alasannya, semakin jauh dengan pantai, ombak semakin besar dan dapat membahayakan keselamatan. Yang kelima, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Benda-benda tajam dapat melukai bagian tubuh saat berenang. Nah, itulah tindakan menjaga keselamatan beserta dengan alasannya. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah materi untuk pembelajaran yang kedua. Sampai sini anak-anakku sekalian mengerti ya? Oke.
Baik, itulah materi yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Ayah Bunda, terima kasih banyak sudah mendampingi anak-anakku sekalian selama proses pembelajaran berlangsung. Akhir kata, Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.